Selamat pagi Sobat ICC, bertemu kembali dengan saya Andri dalam program Devotion with ICC. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan semakin hari kita menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan hari yang kemarin. Ya, kali ini kita akan membahas suatu kebenaran firman Tuhan yang berjudul Mengenal Batasan. Jadi judul ini diambil dari suatu kisah di Alkitab yang dialami oleh Raja Saul dan Nabi Samuel. Saya suka sekali untuk belajar dari tokoh-tokoh Alkitab karena pasti ada yang bisa kita pelajari yang berguna untuk kehidupan kita saat ini supaya kita lebih berhati-hati dan tidak sembarangan dalam menjalani kehidupan ketika kondisinya serupa dengan apa yang difirmankan di Alkitab. Mari kita bahas. Kita buka dari 1 Samuel 13 ayat yang ke-13. Ya. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh." Wow, keras sekali ya. "Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Ya, sebab awalnya Tuhan berencana untuk membuat kerajaannya turun-temurun. Tapi kita tahu bahwa hal itu tidak terjadi. Jadi ini berawal dari ketidaktaatan Saul ya kepada Tuhan. Pada saat itu bangsa Israel akan melawan bangsa Filistin di Gilgal. Namun ada suatu kebiasaan ketika bangsa Israel mau berperang, biasanya mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan untuk meminta perkenanan Tuhan, ya, dalam minta perkenanan Tuhan supaya membuat peperangannya berhasil. Dan kegiatan ini nggak boleh dilakukan oleh orang yang sembarangan. Ya, hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu dan pada saat itu adalah Nabi Samuel. Sebenarnya Nabi Samuel sudah bersepakat dengan Saul, sudah berjanji dengan Saul untuk bertemu di hari ke-7. Dia sudah menyuruh Saul untuk menunggu 7 hari lamanya, ya, sampai dia datang lalu bisa memulai berperang seperti itu. Tapi ternyata di hari H, di hari yang sudah ditunggu-tunggu, Nabi Samuel tidak kunjung datang, ya. Dan Saul beserta rakyatnya mulai menunggu melihat bahwa bangsa Filistin semakin banyak sudah berkumpul mengelilingi mereka. Ya, maka rakyatnya yang tidak melihat kehadiran Nabi Samuel itu mulai takut. Mereka berserakan pergi meninggalkan Saul. Ya, jadi pada saat itu bangsa Israel semakin terjepit dan berpikir akan kalah karena jumlahnya terus berkurang. Di situ Saul mulai panik dan dia merasa berhak mengambil alih tugas Samuel, yaitu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Di situ Saul melewati batasan. Ya, mempersembahkan korban bakaran ini berlawanan dengan instruksi Tuhan, dengan instruksi Allah, karena sebenarnya Saul itu adalah pejabat pemerintah sekuler. Dia bukan imam. Dia tidak berhak untuk melangkah keluar dari posisinya sebagai raja dan mengambil alih tugas seorang imam. Ya, saudara-saudara, untuk menaikkan korban bakaran ini benar-benar nggak bisa orang sembarangan, ya. Sekalipun yang melakukannya adalah seorang raja seperti Saul. Kita juga bisa lihat kisah lain di Alkitab yang dialami oleh Nadab dan Abihu. Keduanya adalah anak imam besar Harun. Dan mereka bekerja sebagai imam juga. Ketika mereka sedang bertugas mengurusi korban bakaran, ya, itu udah sesuai dengan job desk mereka. Namun mereka keliru mengambil api dari perbaraan yang salah. Ya. Dan saat itu juga mereka langsung hangus dijilat oleh api dan tewas di tempat persis pada saat itu juga. Kita bisa lihat bahwa di sini tidak ada kompromi dalam kekudusan Tuhan. Dan apa yang udah dilakukan oleh Saul itu fatal. Ya, kalau kita bisa lanjutkan sedikit lagi ceritanya, tidak lama kemudian datanglah Nabi Samuel. Hari belum berganti, masih di hari yang sama, tetap di hari yang ke-7, sesuai dengan yang sudah disepakati
mungkin hanya selisih sekitar 1-2 jam dari ketidaksabaran Saul. Ya, dan ketidaksabarannya itu membuat dirinya rugi. Dan saudara-saudara, kalau kita berkaca dari kejadian tersebut, seberapa sering sih kita sebagai orang percaya sudah melewati batasan sama seperti yang sudah Saul lakukan, atau bahkan lebih buruk dibandingkan Saul. Ya. Namun perbedaannya kita saat ini dengan Saul zaman tersebut, kita ketika saat ini berdosa kepada Tuhan, lidah api nggak langsung menjilat kita. Ya, nggak seketika turun api dari langit dan menghanguskan kita. Tidak seketika bumi membuka mulutnya dan memakan kita hidup-hidup seperti yang dialami oleh Korah dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Kenapa? Karena saat ini kita hidup di zaman kasih karunia Tuhan. Ya, darah Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Ya, tapi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh merasa terlalu berhak dalam menjalani kehidupan ini, dan malah keasikan tenggelam menikmati semua isi dunia ini. Ya, bahaya, saudara-saudara, kalau kita memanfaatkan kasih karunia Tuhan yang sungguh berharga itu dengan hidup semau-maunya kita. Ya, jadi sebaiknya kita jangan sampai mengecilkan karyanya dan menganggap murah pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan bagi kita di kayu salib. Tuhan sangat mengasihi kita. That's why Tuhan memberikan nyawanya sebagai ganti tebusan dosa kita, ya, dosa manusia. Dan Dia ingin untuk kita semua taat, percaya kepada Tuhan. Itu adalah rancangannya buat kita semua. Rancangan Tuhan itu baik. Rancangan Tuhan itu indah. Mari kita buka ayatnya di Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi Ndri, hidup ini cuma sekali, YOLO, you only live once. Kita harus sebisa mungkin menikmatinya. Sering ya kita mendengar istilah itu. Saudara-saudara, yang sebenarnya terjadi adalah kita hidup setiap hari. Kita memiliki banyak waktu dan kesempatan, dan kita mati cuma sekali. Jadi istilah YOLO itu tidak benar. Ya. Tapi apakah dari seluruh waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau habiskan semuanya hanya untuk menikmati dunia ini? Ya. Saya bacakan lagi satu ayat dari 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya. Jadi pada saat ini, sudah saatnya ya, saudara-saudara, kita mulai melakukan apa yang Tuhan sukai. Dengan mengenal batasan kita sebagai anak Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ya, tidak semuanya perlu kita lakukan, tidak semuanya perlu kita alami, tidak semuanya perlu kita miliki dalam hidup ini. Kita bisa milih hal-hal yang benar-benar bernilai kekal dan bermanfaat untuk kita sendiri dan juga untuk sesama kita. Ya, jadi saya harap kita semua, termasuk saya, belajar untuk lebih mengembrace, memaknai kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan bagi kita. Saya berikan ayat penutup. 1 Korintus 15 ayat 10 versi BIMK. Tetapi karena rahmat Allah, saya menjadi seperti keadaan saya yang sekarang, dan tidaklah percuma Allah mengampuni saya. Malah justru sayalah yang bekerja lebih keras dari semua rasul yang lainnya. Tetapi itu sebenarnya bukan usaha saya, itu usaha Allah yang mengasihi saya dan yang bekerja bersama-sama saya. Itu yang seharusnya terjadi, saudara-saudara. Kita mesti belajar lebih berusaha untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih atas berkat kebaikan-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Baik pada saat kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan menghidupinya, dan terlebih pada saat kami malas
atau lupa akan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau setia atas hidup kami, dan kami berdoa supaya pada saat ini, begitu firman Tuhan ini taburkan, kami semua boleh mengerti kebenaran firman ini, yang bisa menjadi fondasi iman, sehingga semakin hari kami semakin bisa menghargai, semakin bisa memaknai kasih dan pengorbanan Tuhan di kayu salib dengan tidak hidup semau kami dan lebih mengenal batasan kami yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti bahwa batasan-batasan itu bukan untuk merugikan kami, tapi supaya kami terhindar dari setiap konsekuensi dosa, membawa kami masuk ke dalam perancangan Tuhan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekian devotion kali ini, bertemu kembali dengan saya, Andri, di devotion yang selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.